Komitmen Yance Sayuri, siap bersama timnas Indonesia di setiap panggilan bersama Yakob. Drama kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol Arab Saudi dianulir, Australia ditahan. Timnas Indonesia mendapat angin segar. Berbeda dari pemain timnas lain, ini alasan Kelvin Verdong pilih jauh dari media sosial demi kariernya. Jadi simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Komitmen Yance Sayuri, siap bersama timnas Indonesia di setiap panggilan bersama Yakob. Pemain sayap Malut United, Yance Sayuri punya komitmen tersendiri usai dipanggil lagi bersama saudara kembarnya, Yakob Sayuri ke skuad timnas Indonesia. Sebagai saudara kembar, Yance mengaku tak mau kalah dengan sang kakak. Dirinya ingin terus mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia seperti Yakob Sayuri. Jadi karena itu jadi motivasi buat saya, kita kembar, kalau dia bisa, saya pasti bisa, ujar Yance Sayuri. Target saya, kapanpun dia dipanggil timnas, saya juga harus ada. Jangan dia dipanggil timnas, saya sendiri, lanjutnya. Yance Sayuri kerap mendapat panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, pemain sayap asal Malut United tersebut kerap mengalami cedera yang memaksanya mundur dari pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Salah satu momen yang diingat terjadi pada jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya, nama Yance Sayuri masuk dalam daftar skuad ke Qatar. Namun, Yance menderita cedera lutut sebelum turnamen bergulir, sehingga hanya sang kakak yang tampil di Qatar. Keduanya juga punya catatan caps jomplang di skuad timnas Indonesia. Yakob Sayuri sejauh ini sudah mengantongi 22 caps. Sementara Yance baru mendapatkan 1 caps bersama skuad Garuda. Namun, Yance bersyukur bahwa dirinya terus dipercaya Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Dirinya berkomitmen bakal terus berjuang demi satu tempat di timnas Indonesia. Selain itu, dirinya bertekad ingin menunjukkan performa lebih baik dari penampilannya di level klub. Yang beberapa kali dipanggil, tapi cedera itu di lutut, ujar Yance Sayuri. Hasil pemeriksaan dari MRI memang ada sobek di bagian lutut dan yang kalau untuk kemarin, hamstring di bagian paha. Jadi dari pelatih dari tim suruh mending pemulihan saja. Kalau memang kembali sembuh, ada kesempatan main di klub kalau berikan yang terbaik, pasti dipanggil lagi ke timnas. Dari situ saya berpikir, mungkin ada sesuatu dari saya. Dan kalau memang betul-betul saya dipercayakan bermain, saya akan tunjukkan lebih dari yang sebelumnya saya main di klub, ujar dia. Drama kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol Arab Saudi dianulir, Australia ditahan. Timnas Indonesia mendapat angin segar. Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0 di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Duel tim dengan pelatih anyar, Australia vs Arab Saudi tersaji di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, pada Kamis sore WIB. Australia membidik poin penuh dengan pelatih mereka, Tony Popovic yang mampu menahan imbang Jepang di laga terakhir. Sementara Arab Saudi kembali dilatih oleh Hervé Renard, nahoda mereka saat Piala Dunia 2022 lalu saat mengalahkan Argentina. Kedua tim memiliki poin sama yakni 5, dan tengah berada di urutan kedua dan ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemenangan bagi kedua tim tentu akan sangat berharga demi tetap menjaga persaingan. Di awal laga, Australia sempat mendapat peluang pada menit ke-7 lewat Ajdin Rustik namun sepakannya bisa diblok pertahanan Arab Saudi. Benturan tak terhindarkan antara kiper Arab Saudi Ahmed Al-Kassar dan penyerang Australia, Mitchell Duke pada menit ke-14. VAR menyatakan bukan penalti untuk Australia, dan Wise memberi kartu kuning untuk Al-Kassar. Tendangan bebas untuk Australia,
Peluang mereka dapatkan lewat perebutan bola di depan gawang, sayang sepakan Harry Souttar melambung ke atas gawang Arab Saudi. Arab Saudi membahayakan Australia pada menit ke-27. Sepakan kaki kiri Saud Abdul Hamid masih mampu ditepis kiper Arab Saudi hingga menghasilkan sepakan pojok. Pada menit ke-45, Australia punya peluang mencetak gol namun sepakan Ajdin Rustik masih terlalu lemah dan dengan mudah diselamatkan Ahmed Alkasar. Babak pertama berakhir imbang dengan skor 0-0. Di babak kedua, kedua tim masih kesulitan membongkar pertahanan masing-masing hingga 15 menit pertama. Ali Al-Bulaihi mendapat kartu kuning pada menit ke-63 akibat pelanggaran ke Nissan Velupillai. Peluang besar didapat Australia pada menit ke-84. Pemain Australia Brandon Borrello dalam situasi 1-1 dengan kiper Australia, lalu ia mengumpan pemain yang kosong, Riley McGree. Sayangnya tendangan Riley McGree berhasil diblok oleh Saud Abdul Hamid yang melakukan tackle bersih. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-94, lewat sepakan Sultan Al-Ghanam. Namun wasit asal Uni Emirat Arab, Ali Said Al-Nakbi tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab yang terlebih dulu terperangkap offside yakni Ali Al-Bulaihi. Tidak ada lagi peluang berarti di sisa waktu, Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0. Pemain Arab Saudi terlihat protes kepada wasit di akhir laga. Dengan hasil ini, keduanya menambah 1 poin dan mengumpulkan 6 poin. Keuntungan buat timnas Indonesia di laga besok, andai Garuda menang melawan Jepang. Jika itu terjadi, timnas Indonesia memiliki 6 poin, setara Arab Saudi dan Australia. Berbeda dari pemain timnas lain, ini alasan Kelvin Verdong pilih jauh dari media sosial demi kariernya. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong membeberkan alasan kenapa ia tak tertarik cari duit dari media sosial. Seperti diketahui, media sosial khususnya Instagram saat ini banyak yang memanfaatkan untuk bisa menambah penghasilan. Fenomena ini dilakukan oleh banyak publik figur yang mengaktifkan media sosial mereka dengan fitur langganan. Tak hanya artis-artis ternama, tetapi tak sedikit pemain timnas Indonesia pun memanfaatkan hal ini untuk menambah penghasilan. Bahkan sebagian besar pemain timnas Indonesia memakai fitur berlangganan ini di akun media sosial mereka. Beberapa pemain skuad Garuda seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Maarten Paes, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga 2 pemain yang belum lama ini bergabung tim yakni Eliano Reijenders dan Nis Hilgers. Untuk berlangganan ini, para pemain pun memasang tarif yang berbeda-beda. Ada yang memulai tarif mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu untuk bisa melihat konten eksklusif mereka. Mereka yang berlangganan memang bisa melihat konten eksklusif tersebut untuk melihat lebih banyak aktivitas pemain kesukaan mereka. Di saat banyak pemain timnas Indonesia memanfaatkan ini untuk menambah pendapatan, Kelvin Verdong dan Elkan Bagot menjadi pemain timnas Indonesia yang tak pernah mengaktifkan fitur tersebut. Pemain NEC Nijmegen itu saat ditanya apakah ia tak tertarik ikut fitur tersebut, Kelvin Verdong mengakui bahwa ia sebenarnya tak begitu tertarik dengan media sosial. Tidak, terkadang saya mengunggah beberapa foto setelah pertandingan, namun saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, ujar Kelvin Verdong. Verdong mengaku bahwa sebenarnya ia telah mengecek hal itu. Namun, ia tak tertarik karena ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tentu saya mengecek kanal namun ya saya tidak tahu, kata Kelvin Verdong. Ketika saya di rumah, saya bersama keluarga saya dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, tegasnya. Dan saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, tuturnya. Saat ini, Kelvin Verdong pun memilih fokus dengan timnas Indonesia yang akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024.
Kemudian laga ke-6 Grup C, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada tanggal 19 November tahun 2024. Kelvin Verdong dan kawan-kawan saat ini dalam situasi krusial, sehingga mereka dituntut meraih hasil terbaik dalam 2 laga nanti. Hal ini karena mereka dituntut untuk bisa kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar klasemen Grup C nantinya. Pasalnya, hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat yang berhak melaju ke putaran keempat untuk bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang menempati posisi puncak dan runner-up grup langsung otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Timnas Indonesia diharapkan bisa lolos ke putaran keempat, sedangkan mereka saat ini masih menempati posisi kelima klasemen Grup C dengan mengemas 3 poin. Untuk kembali bersaing di posisi keempat mereka harus bisa mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia 2026 ini.